Shalom. Saudara, saya tertarik dengan tulisan yang di sebelah kiri saya ini. Dan di antara sekian banyak tulisan, menurut saya yang paling besar yang kita mesti beri sebuah perhatian yang lebih dibandingkan yang lain. Dan saya membaca sebuah kalimat yang ajaib, dan saya percaya ini destiny kita, city taking. Mengambil sebuah kota, itu artinya kita harus keluar dan mengambilnya. Kita bukan sedang menunggu sambil kita berharap kita menerima. Saya percaya Tuhan taruh kalimat itu, sesungguhnya ingin berkata bahwa kalau itu memang di hati kita, yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, tidak ada pilihan lain kecuali kita keluar dan kita ambil kota ini buat Tuhan, saudara. Beberapa tahun terakhir ini, Tuhan beri satu beban yang sangat kuat untuk membuat gereja ini bukan sekedar kumpulan orang-orang yang diam dalam sebuah gedung tertentu, tapi Tuhan berkata, engkau mesti keluar, bawa mereka masuk, sebab rumahku harus penuh. Saudara, mudah mengaminkan, percayalah butuh sebuah pergulatan yang cukup mengerikan untuk menjadikan itu sebuah realita. Tapi besok mungkin saya akan cerita lebih banyak, tapi saya bersaksi buat saudara, begitu kita keluar dan kita betul-betul mengatakan Tuhan, kami mau ambil kota ini buat Tuhan. Saya bersaksi di tempat kami, di gereja kami, dalam 4 tahun terakhir ini, kami sudah baptis dari saudara sepupu saja, lebih dari 10.000 jiwa yang kami baptis. Saya mendengar dari pemimpin kota kami, bahwa orang Kristen di kota Semarang sudah mencapai 35% daripada populasinya. Kalau kita sungguh mau berkata, Tuhan, apa next level dalam hidupku? Maka saya percaya city taking harus terjadi. Jangan jadikan kalimat yang indah itu hanya sebuah kalimat yang indah. Mari jadikan sebuah realita dalam gereja ini dan dalam kota ini. Dan saya berkata bahwa tidak kebetulan Anda hadir malam hari ini. Saya mendorong seberapa Anda bisa besok pagi datang lagi di seminar, dan besok malam bawa jiwa-jiwa, betul-betul besok Anda keluar, ambil seseorang, gandeng tangannya, bawa masuk, dan biarkan Tuhan mengubah dan memberkati dan menyelamatkannya. Ini merupakan bagian daripada yang Anda sebut sebagai city taking. Di luar sana ada begitu banyak kelompok-kelompok masyarakat yang nyaris tak terjangkau, bahkan kita melihatnya pun tidak. Kita bahkan seperti berkata mereka tidak pernah ada, tapi sesungguhnya siapapun mereka, tetap jiwa mereka berharga dan Tuhan mati buat mereka. Beberapa waktu yang lalu, baru kira-kira 2 minggu yang lalu kami buat sebuah retreat, sebuah jambore sangat singkat sekali, hanya 1 malam, dan kami peruntukkan bagi orang-orang tunanetra. Dan buat saya ini sebuah pengalaman baru, dan saya cukup terkejut ternyata bahwa begitu kami umumkan, animonya besar sekali. Ada sekitar hampir 200 orang yang tunanetra buta total yang hadir, dan kemudian dengan pendampingnya total kira-kira 400. Kami pakai gedung gereja kami pakai bagian daripada gereja, dan mereka bermalam di kelas-kelas dari ruangan sekolah kami. Saya terkejut karena responnya luar biasa dari berbagai kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Saya ngomong dengan teman yang ngurus, saya berkata, saya minta minimal 1 orang melihat. Dari sekian banyak ini, targetnya kecil, 1 orang melihat. Itu membuat stres teman saya, saudara. Wah, buta melihat, kalau buta berjalan
dan tuli berkata-kata kita sering dengar ini, ya toh. Tapi kalau buta melihat rupanya berat bagi orang Kristen. Dan sesungguhnya kalau Anda pernah nonton salah seorang staf kami yang melayani anak-anak yatim piatu di tempat kami itu baru saja menang salah seorang heroes dari Kick Andy, namanya Priska. Kalau Anda lihat dua matanya buta dan dia bersama dengan suaminya melayani bersama-sama dengan kami. Dan saya bersyukur saya melihat anugerah Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dan sebagian besar dari mereka belum pernah dengar nama Tuhan Yesus. Dan ajaib sekali saya melihat semua akhirnya dituntun terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja mereka. Dan pada session yang terakhir, ada satu orang yang total buta dan Tuhan sembuhkan dan dia melihat kembali. Ada beberapa orang yang masih kabur, belum terlalu jelas. Saya bergurau dengan teman saya, kurang satu doamu, engkau harus meludahi mata mereka. Dan mereka berkata, wah kita belum tega seperti Tuhan Yesus. Saudara sekalian, saya kalau lihat dan membaca hidup Tuhan Yesus ya, hari ini setiap kali kita memperingati kematian dan kebangkitannya, selalu kita berkata, lihatlah orang Farisi, orang Saduki, lihatlah ahli Taurat, imam-imam kepala, menolak Tuhan Yesus, menyalibkan Yesus. Menurut saya kalau hari ini Yesus hidup di Pulau Batam, jangan-jangan Anda termasuk yang teriak-teriak salibkan dia, salibkan dia. Sebab terlalu banyak yang dia kerjakan melanggar akan keagamawian daripada orang-orang itu. Dan saya mau sampaikan setelah lebih dari 2000 tahun, sebagian besar orang Yahudi hari ini masih tetap belum percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Mesias yang mereka nantikan. Nah, saya melihat bahwa ada terlalu banyak hal yang dia kerjakan yang melanggar semua dogma keagamawian mereka, sehingga mereka akhirnya berteriak, salibkan dia. Hari ini Tuhan mau datang yang kedua kali. Apakah Anda siap kalau dia melakukan banyak hal yang ajaib di tengah-tengah kita? Saya berdoa sungguh-sungguh jadi gereja yang city taking. Mari jangan jadikan ini sebagai hanya sebuah kalimat yang indah dan enak didengar. Saya berdoa setelah malam ini Anda keluar sungguh-sungguh di kota ini dan bawa kota ini kepada Tuhan. Caranya gimana Pak? Ambil satu orang yang belum kenal Tuhan, bawa masuk kemari sebab rumah Tuhan harus penuh. Amen. Baik, saudara, mari kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Ada dua ayat saya ingin baca buat saudara. Saya berdoa ayat ini akan bicara sangat banyak. Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebelum saya baca dua ayat ini, seringkali kita kalau membahas akan kitab Hakim-Hakim, saudara akan membahas nama-nama besar. Anda akan kenal tentu orang bernama Gideon, kita banyak bicara tentang orang bernama Yefta, sebagian lagi belajar tentang orang bernama Simson, sebagian lagi tentu membahas tentang seorang hakim bernama Samuel dan sebagainya. Ada beberapa nama di Alkitab ini yang oleh ahli Alkitab dikategorikan sebagai hakim yang kecil. Dan karena apa yang mereka lakukan tidak terlalu banyak ditulis dalam kitab suci. Tapi hari ini biarkan dua ayat ini berbicara dalam kehidupan kita, karena seringkali hari ini kita membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Yang satu mengatakan, oh dia seorang hamba Tuhan yang besar, aku hamba Tuhan yang kecil. Yang seorang berkata, oh orang ini urapannya besar, aku tidak punya urapan yang besar. Tapi kalau kita mau serius ambil kota ini buat Tuhan, maka semua orang tanpa terkecuali harus mengerti akan destiny-nya. Harus mengerti kenapa Tuhan menciptakan dia. Kita harus mengerti setiap kita ada panggilan Tuhan yang istimewa. Tidak peduli apakah orang mengatakan engkau orang besar atau orang kecil. Semua kita dilahirkan dengan sebuah tujuan Tuhan yang mulia. Dan itu yang harus kita dapatkan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat sekarang seorang hakim yang mungkin jarang dikhotbahkan, namanya adalah Tola.
Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sesudah Abimelekh, bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Kalau Anda membandingkan misalnya dengan orang yang bernama Yefta walaupun digolongkan hakim yang besar, Alkitab mengatakan dia hanya memerintah sebagai hakim atas orang Israel hanya 6 tahun lamanya. Tola ini, walaupun Alkitab hanya cerita 2 ayat, Alkitab mengatakan dia memerintah sebagai hakim selama 23 tahun. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari orang yang bernama Tola? Izinkan saya sampaikan beberapa poin penting pada malam hari ini. Yang pertama, kita berkata, bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo, seorang Isakar. Saya pelajari menarik sekali. Kata bangkit di sini itu punya sebuah pengertian yang ajaib. Dan saya berkata, inilah destiny kita. Inilah tujuan kita. Inilah mengapa Tuhan merencanakan kita. Rupanya kata bangkit itu artinya bangkit untuk menuntaskan suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Dia bukan orang yang asal bangkit, tapi orang ini dibangkitkan Tuhan untuk menuntaskan sebuah tugas tertentu. Tahukah saudara, Anda dilahirkan untuk menuntaskan sebuah tugas tertentu. Sebagian kita mungkin tidak akan pernah dipanggil menuntaskan untuk membangun gedung sebesar ini. Tapi siapapun saudara, firman ini berlaku. Engkau diselamatkan Tuhan lewat penebusannya, karena Tuhan punya tugas yang harus engkau tuntaskan. Kita mungkin berkata, Tuhan, siapa aku ini? Apa mungkin Tuhan pakai aku? Lihatlah orang yang bernama Tola. Hari ini kalau saya tidak salah ini ya, hampir tidak pernah dengar ada orang dibaptis, minta nama baptis, Tola, nggak pernah. Tola angin banyak, saudara. Tola nggak ada. Nah, orang ini diceritakan hanya 2 ayat. Kalau 2 orang atau 2 ayat ini tetap dimasukkan oleh Roh Kudus dalam bagian kitab Hakim-Hakim. Dan bagaimanapun dia memerintah 23 tahun. Yefta yang hebat itu hanya 6 tahun, saudara. Maka Tuhan mau berkata, siapapun Anda dan saya, kalau Tuhan membangkitkan kita, artinya ada sebuah penugasan yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Jangan sampai kita kehilangan akan kesempatan menuntaskan yang Dia mau kita tuntaskan. Banyak orang tidak pernah menyadari betapa dirinya sebetulnya spesial dalam pandangan Tuhan. Kenapa engkau di kota dan di pulau ini? Karena ada sebuah tugas yang engkau harus tuntaskan di pulau ini. Jangan sekedar berkata, Tuhan terima kasihlah, aku menikmati Batam. Minimal beli mobil import lebih murah dibandingkan pulau yang lain. Nah, kalau cuma itu yang kita inginkan, engkau sedang mengabaikan sebuah mandat luar biasa yang sesungguhnya Tuhan mau taruh dan sudah taruh dalam kehidupan saudara. Saya teringat peristiwa di awal-awal pelayanan saya. Dan buat saya ini sebuah pengalaman yang tak mungkin saya lupakan, karena dari situ saya mengerti ada destiny dalam kehidupan kita. Hanya orang yang punya destiny dan tahu destiny-nya, tahu akan yang namanya takdir masa depan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Dia akan lari kepada tujuan itu. Dan tiap kali Tuhan akan bawa dia naik ke next level. Hari itu saya baru kira-kira mungkin setahun dalam pelayanan. Dan saya diundang oleh Ibu Nani, adik dari Pak Yusak, seorang hamba Tuhan.
dan seorang notaris di Cirebon. Dan dia berkata, Pak, khotbahlah di tempat saya. Itu pertama kali saya diundang ke Cirebon, dan saya naik mobil angkutan umum, saya pergi ke Cirebon dari Semarang. Saya masih bagi awal dari pelayanan saya. Dan kemudian saya masuk ke rumah beliau, saya disambut oleh seorang opa. Dan belakangan saya mengerti itu ayahnya Pak Yusak Cipto. Beliau sudah dipanggil pulang beberapa tahun yang lalu. Dia sambut saya, dia kenalkan dirinya, dan menurut saya opa ini ramah sekali. Kelak kami bersahabat, saudara. Saya kalau ngobrol dengan dia itu sampai jam 1:30 pagi itu. Ngomong apa Pak? Firman, saudara, bukan ngerasani orang, ngomong firman itu. Jam 1 sampai 1:30 pagi. Saya disambut dengan baik, diajak makan, lalu kemudian setelah makan, kami ngobrol. Nah beliau tanya dengan saya, loh kamu itu kok bisa jadi hamba Tuhan? Katanya begitu, orang masih muda begitu kok kamu jadi hamba Tuhan, ceritanya bagaimana? Nah karena ini seorang opa dan ini papinya Pak Yusak, ya saya cerita dong saudara ya. Dan beliau tanya, saya cerita bagaimana Tuhan akhirnya selamatkan saya dan bagaimana Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Ketika saya cerita itu, kami lagi duduk berhadapan begini, saya lagi cerita, duduk di kursi, tiba-tiba ini opa tinggi besar saudara, berdiri, mukanya merah, matanya merah, badannya gemetar. Saya ditunjuk, kamu orangnya. Bayangkan Anda kalau ketemu orang baru sekali, terus dia berdiri, kamu orangnya. Mikirmu apa saudara? Saya bilang gini, apakah beliau pernah dirampok? Rampoknya kayak saya. Tapi kalau saya bersermin kok nggak ada potongan perampok saya ini sebetulnya. Atau ada orang pernah nipu dia, ya toh, modelnya kayak begini. Seingat saya belum pernah ketemu dia sampai dengan hari itu. Dan saking gemetarnya saya khawatir, wah ini kalau jantungnya rontok repot nih. Kalau rubuh di depan saya, bagaimana ini? Dikira saya ngapa-ngapain. Itu teriak dengan emosi loh. Saya masih kebayang itu, gemetar saya badannya. Gemetar, dia teriak dengan tangan gemetar, kamu orangnya. Saudara, saya ini betul-betul lemes, saya berkata, Tuhan sekali-kalinya ke Cirebon kok ngalami seperti ini tuh, maumu apa? Terus saya diam aja saudara. Loh maksudnya apa? Saya bingung. Dia coba kuasai dirinya, dia duduk di kursinya lagi pelan-pelan. Tinggi besar, lebih tinggi dari Pak Yusak, tinggi besar saudara. Lalu kemudian dia mulai cerita, aku tunggu kamu sudah 20 tahun lebih. Kaget saya, loh kenapa enggak janjian kok nunggu saya? Ya enggak janjian, enggak pernah ketemu. Nah saya bingung kan, maksudnya apa saya bilang. Lalu dia cerita begini saudara, tahun 1960, di tahun itu orang tua saya belum kawin saudara, jadi saya belum lahir tuh. Itu saya belum lahir, tahun 1960. Dia bilang, aku ini kedatangan tamu, hamba Tuhan dari Afrika. Dia anak raja di Afrika. Dia sebut namanya Nagenda katanya, saya masih ingat sampai sekarang. Dia bilang, itu tuh anak raja. Dia pelayanan, kemudian malam terakhir sebelum mau pulang, makan di rumah saya. Waktu makan, dia bernubuat. Dan dia berkata begini, dia bilang, Bapak, suatu hari nanti, Bapak akan bertemu dengan seorang anak muda. Dan ketika dia bicara, Bapak seperti mendengar saya bicara. Itu ada api di dalammu akan nyala begitu kuat. Dan kalau kamu ketemu dia, tolong beritahu anak muda itu, Tuhan mau pakai hidupnya. Lalu kemudian dia berkata, sejak hari itu kalau ketemu hamba Tuhan masih muda, hobi saya datangin. Saya ajak ngomong, siapa tahu api, memang dia berkata kalau aku dengar dia ngomong, di dalam tuh kayak membakar apinya. Dan dia berkata, siapa tahu kalau dia ngomong api itu nyala kembali. Tapi gak pernah nyala. Nah lama-lama karena terlalu banyak saya ketemu orang dan tidak terjadi, saya berhenti. Bahkan kemudian saya lupa. Bayangkan itu tahun saya belum lahir, saudara.
Dan kemudian beliau berkata begini, pada waktu kamu cerita bagaimana Tuhan panggil kamu jadi hamba Tuhan, tiba-tiba ada api yang keluar di dalamku. Dan kemudian saya terngiang perkataan hamba Tuhan, anak raja itu. Dia berkata, itu akan seperti kamu dengar aku bicara. Dan saya kaget, ini yang 20 tahun lebih saya tunggu, dan baru hari ini saya dengar lagi. Lalu kemudian dia bertanya, Tuhan, apa ini? Dan dia dengar roh Tuhan berkata, ini orangnya. Makanya aku teriak, kamu orangnya, katanya. Bayangin saudara. Lega saya saudara, ternyata bukan pencuri dan perampok saya ini. Tapi sejak hari itu saya dibuat kaget oleh Tuhan. Rupanya sebelum saya lahir, sudah ada orang Afrika, anak raja, hamba Tuhan, yang menubuatkan bahwa satu hari hidup saya akan mengabdi buat Tuhan Yesus. Apakah itu bukan namanya destiny? Alkitab berkata Tola itu bangkit karena ada sebuah tugas, sebuah assignment yang harus dia tuntaskan di dalam hidupnya. Orang ini boleh hanya disebut 2 ayat dalam firman Tuhan. Tapi Tuhan mau berkata, lihat akan orang ini nak. Ini orang yang ngerti bahwa ada tugas dalam hidupnya yang harus dia selesaikan. Saya percaya setiap kebaktian Anda melihat akan semua tulisan ini. Saya berdoa Anda tidak pernah mengabaikan yang terbesar adalah city taking. Itu destiny gereja ini. Jangan keluar dari apa yang Tuhan tetapkan. Engkau mesti masuk dan lakukan yang Dia perintahkan. Tapi hal yang berikutnya kalau Anda perhatikan akan ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah Tola, lalu dikatakan untuk menyelamatkan orang Israel. Kata untuk menyelamatkan dari satu kata yang artinya was made to save, diciptakan untuk menyelamatkan. Lagi-lagi ini sebuah destiny, lagi-lagi sebuah rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam hidup orang yang bernama Tola. Saudara sekalian, malam ini Tuhan mau berkata, dalam kehidupan setiap orang di tempat ini dan gereja ini, ada sebuah takdir ilahi dalam hidupmu. Dan kalau sampai dengan kuat ditulis city taking, saya berkata ambil kota ini buat Tuhan. Mulai keluar buat sesuatu, bergeraklah bagi Tuhan. Anda akan lihat penyertaan Tuhan. Kalau itu merupakan destinimu, Dia akan sertai Anda dengan luar biasa. Apapun dikerjakan jadi, dan ribuan bahkan puluhan ribu orang akan diselamatkan ketika engkau berani keluar dan proklamirkan akan nama Tuhan. Saya tidak bernubuat dan menyampaikan pesan keluar dari apa yang Anda sendiri tangkap dari Tuhan. City taking, ambil kota ini buat Tuhan. Tola dikatakan dia bangkit untuk menyelamatkan. He was made to save. Dia diciptakan untuk menyelamatkan. Saya percaya Tuhan juga mau pakai Anda. Ketika saya selesai SMA, saya mengerti kerinduan hati saya begitu besar untuk melayani Tuhan. Begitu saya bertobat lahir baru 3 bulan kemudian saya tahu Tuhan berkata, engkau jadi hamba-Ku nak. Nah pada waktu itu saya berpikir jadi hamba Tuhan adalah sekolah teologi dan kemudian jadi pendeta. Saya gak pernah punya ide yang lain kecuali itu yang saya tahu. Dan ajaib sekali ada seorang hamba Tuhan dari Australia menawarkan beasiswa buat saya selama 3 tahun di Australia Barat untuk ambil master atau sarjana di bidang teologi. Saya berpikir itu dari Tuhan. Saya begitu bersuka cita, saya bilang Tuhan terima kasih. Akhirnya aku bisa sekolah dan tidak punya uang, ada orang membiayai saya. Kurang 1 minggu ini pendeta datang untuk membantu saya ngurus visa di kedutaan Australia. Saya doa di dekat Semarang ada bukit doa dan saya berdoa di situ. Saya bilang Tuhan, aku mau ke Australia, aku mau jadi hamba-Mu. Dan di situ saya kaget sekali. Tuhan berkata, jangan tinggalkan kota ini nak. Saya bilang Tuhan, aku mau ke Australia. Dia berkata, jangankan ke Australia. Kalau kamu taat, aku bawa kamu ke seluruh dunia.
Saya mesti sekolah apa Tuhan? Sekolah teologi ya? Siapa suruh katanya. Nah saya sekolah apa? Ambil jurusan yang kamu paling suka. Nah dari kecil saya suka hobinya baca komik. Cuman komiknya bukan yang picisan saudara. Komik yang sejarah sebetulnya. Saya hobi itu. Jadi saya bilang, saya sukanya sejarah Tuhan. Kuliahlah sejarah. Apa hubungannya sejarah dengan Patih Gajah Mada dengan Yesus Kristus? Ambil yang kamu suka, tapi jangan tinggalkan kota ini. Akhirnya saya kuliah, saudara. Dan itu merupakan tahun-tahun paling indah selama saya sekolah. Dari TK sampai kuliah, saya paling nikmati kuliah. Kenapa? Duduk dengan manis, para sarjana, master, doktor, dongeng buat saya. Cerita, mana ada sekolah kok cuma terima dongeng, enaknya luar biasa. Oh saya ingat di komik itu di halaman sekian ada cerita ini saudara. Bayangin saya ini kuliah seperti orang dengar dongeng. Nikmat kan? Mana ada sekolah begitu. Hari ini kalau orang anak sekolah pada mules, pada stres, saya happy. Jarang-jarang saya bolos sekolah. Sayang kan dongengnya menarik, bersambung saudara. Saya sempat bingung kenapa dia mencegah saya keluar dari kota ini. Tapi sekian tahun kemudian akhirnya saya mengerti. Ada destiny Tuhan dalam kehidupan saya. Engkau tidak kebetulan, Anda hari ini di sini. Kenapa tidak di Nusa Kambangan, kok di Batam, sama-sama pulaunya. Ada destiny Tuhan dalam hidupmu. Amen. Nah, kalau engkau tinggal di Batam dan tidak mengerjakan yang Tuhan mau, Tuhan berkata, mungkin dia pengen pulau yang lain. Yang tadi itu saudara. Yang ajaib begini saudara. Lalu apa yang hebat Pak dari orang yang bernama Tola ini? Saya tunjukkan yang luar biasa. Nama Tola itu artinya ulat. Bukan ulat bulu saudara. Ulat bulu itu ulat yang tidak melanjutkan, meneruskan dan mengerjakan destininya. Tola ini artinya ulat. Tapi ulat yang bagaimana? Ini ternyata Tola ini ulat yang spesial. Di zaman itu, ulat yang namanya Tola ini memang sengaja dibudidayakan. Memang sengaja dipelihara. Nah buat apa Pak? Bukan untuk hama. Ulat itu nanti ada gunanya. Dia diberi makan yang banyak supaya gemuk. Makin gemuk, yang pelihara makin suka. Tapi lihat ya, destiny itu luar biasa. Tola atau ulat Tola ini nanti baru berguna ketika dia diremukkan, dipencet. Seret. Ulat bulu keluar warna yang mungkin kuning atau putih atau hijau yang menjijikkan. Tola kalau dipencet, dan itu pasti mati saudara. Gak mungkin seret terus gendut lagi, itu gak mungkin. Gak mungkin. Digencet, seret. Keluarnya itu warna ungu. Dan ini dipakai sebetulnya untuk membuat warna ungu kerajaan. Jubah raja-raja itu dulu pewarnanya Tola saudara. Tidak pernah ada sebuah destiny bisa engkau terapkan tanpa engkau rela korban, dan itu yang Tuhan mau. Kita tidak pernah bisa mengambil kota, mewarnai kota dengan warna kerajaan hanya dengan sukacita, happy-happy di dalam gereja dan tidak keluar dan sesekali dan bahkan seringkali menghadapi gencetan. Tapi ketika itu terjadi Anda harus mengerti, itu bagian dari calling. Dan kalau sampai Tuhan izinkan terjadi seperti itu, maka itulah saatnya engkau akan mewarnai kota ini dengan warna kerajaan. Siapa yang mau berkata di Batam ini akan turun kerajaan Tuhan yang luar biasa. Warnai pulau ini dengan warna kerajaan, dan itu di dalam dirimu. Tiap kali engkau rela berkorban, tiap kali ada sesuatu yang engkau taruh di mezbah Tuhan,
Jangan pernah menggerutu, jangan merengek-rengek, jangan teriak-teriak. Ingat, engkau tola. Tiap kali gencetan datang, tiap kali kesusahan datang, tiap kali mungkin penderitaan, pengorbanan harus dilewati. Tahukah Anda, engkau sedang memberi warna kerajaan di pulau ini dan bangsa ini. Dan tola ini, sebetulnya dia dihormati Tuhan. Coba lihat Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur pasal yang ke-22. Kita baru saja memperingati akan kematian Tuhan. Kalau Anda membaca nanti di Mazmur 27, Anda akan tahu bagian daripada yang ditulis ini disebutkan di sana. Mazmur 22, dari judulnya Anda mengerti siapa yang mengucapkan ini. Judulnya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang teriak ini siapa, saudara? Yesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Maka kalau Anda membaca akan pasal ini, Anda akan jumpai banyak kesamaan, karena ini ayat merupakan ayat profetis yang digenapkan oleh Yesus. Kita lompat sekarang, ayat yang ke-7 dan ayat yang sampai dengan 9. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Lalu perhatikan ya ayat 9. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Ketika Yesus disalib, kalimat ini keluar dari mulut banyak orang. Bukankah Tuhan berkenan? Kalau berkenan, biar dia selamatkan. Ini digenapkan oleh Yesus. Tapi jangan lupa, di ayat yang ke-7 dia berkata, aku ini ulat, dan kata ulat di sini tola sebetulnya. Saudara, kalau engkau di dalam pelayanan dan engkau mau bergerak keluar mengambil kota ini buat Tuhan, seringkali ada kesakitan yang harus dilewati. Seringkali ada tantangan yang harus dihadapi. Seringkali ada pengorbanan yang harus terus kita lakukan. Seringkali ada kehidupan yang selalu ditaruh di mezbah Tuhan. Pada saat Tuhan izinkan semuanya terjadi, saya ingin Anda mengerti satu hal. Engkau sedang mewarnai pulau ini dengan warna kerajaannya. Saudara, kami banyak keluar di kota kami dan di berbagai tempat. Kami sedang mewarnai kota kami dengan warna kerajaan. Kalau Anda melihat sebuah kain, paling tidak 35% sudah ungu warnanya. Yang sisanya masih batik, saudara. Sebentar akan jadi ungu juga. Amen. Sebentar akan jadi ungu. Tapi kalau kita diam dalam gedung gereja, Anda bersyukur punya gereja begitu luar biasa, Anda menikmati dan berkata, kita mau mengambil kota, mau mengambil kota. Ambilnya gimana? Keluarlah, buat sesuatu. Sejujurnya saya berkata, saya sering kali cerita dari gereja ke gereja, apa yang Tuhan kerjakan. Dan selalu banyak orang tanya, Pak, duitnya dari mana? Sementara tiap minggu kita berkata kita punya Yesus yang luar biasa, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang hebat. Tapi waktu kita mau keluar, kita bilang, Tuhan sebetulnya enggak terlalu kaya amat kok. Wong amat aja juga enggak kaya. Dan kita tidak melakukan apa yang dia mau. Saya berdoa berhenti hanya dengan jargon-jargon hebat, saudara. Keluar.
Pak, nanti duit kami mepet. Bagus. Digencet. Cret. Keluarnya apa? Anda memberi warna kerajaan. Saya berdoa satu hari dalam waktu yang tidak lama, ketika orang tiba di pulau ini, orang merasakan hadirat Tuhan. Orang bisa bertemu dengan banyak orang yang tiap kali bisa bersyukur bagaimana Tuhan menjangkau hidup mereka. Orang bisa melihat mereka yang terpuruk, yang tidak pernah ada orang yang peduli, bisa bersyukur karena seseorang dari gereja ini telah keluar, memberikan akan bagian dari hidupnya, memberi warna kerajaan buat pulau ini. Dan kalau itu dan hanya itu terjadi, Anda akan dibawa ke next levelnya Tuhan. Saudara sekalian, ada destiny Tuhan dalam hidupmu. Ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Ada takdir ilahi yang Dia tetapkan dalam kehidupan kita. Cuma 2 ayat loh. Yang terakhir, balik ke Hakim-Hakim pasal 10. Saya ulang lagi membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua, karena memang cuma 2 ayat, saudara. Mungkin Anda berkata, ya Pak, saya ini seperti cuma 2 ayat. Tidak pernah di koran, nggak pernah disebut. Ya ada kalau keluarganya meninggal gitu kan masuk namanya, tapi nggak pernah dimasuk di koran, TV nggak pernah, radio nggak pernah, gereja lain ngundang saya nggak pernah. Mungkin saya cuma 2 ayat Pak. Jadilah Tola, saudara. Lihat yang terakhir. Sesudah Abimelekh bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Perhatikan, ia diam di Samir, di pegunungan Efraim. Alkitab berkata dia bukan orang Efraim, dia suku Isakar. Tapi dia keluar dari daerah Isakar dan dia tinggal di Samir. Dia bertugas di Samir, di luar dari daerahnya. Dan yang menarik, ayat yang kedua. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan aneh di Samir. Saudara, kalau Anda membaca Alkitab, berkali-kali kalau ada yang mati dikatakan, maka dia dikumpulkan bersama dengan nenek moyangnya. Anda boleh baca banyak hakim, ketika dia mati, dia dikuburkan di daerah asalnya. Makanya ada istilah dikumpulkan bersama dengan nenek moyangnya. Tapi Tola ini tercabut dari daerah asalnya. Daerah asal selalu paling nyaman. Saudara, saya sering ke luar negeri, tapi Semarang tetap paling nyaman buat saya. Sotonya nggak ada yang menang, saudara. Iya kan? Beberapa daerah itu tidak punya ciri khas. Karena campuran dari banyak orang. Mungkin termasuk Batam, Anda bingung. Iya Pak, rawon Surabaya Pak. Orang Batam nyarinya rawon Surabaya. Karena Anda dekat pinggiran Madura tinggalnya. Nah, orang dicabut dari daerah asalnya. Dan dia tinggal di Samir, di daerah Efraim. Ketika dia mati, tidak dikembalikan ke tempat Isakar. Tetap dikubur di tempat dia ditetapkan Tuhan di situ. Panggilan dalam hidupmu itu seumur hidup, saudara. Itu bukan panggilan berjangka. Oh ya, kita hari ini city taking, besok city tour. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Sekali Tuhan berkata city taking, you take the city. Anda ambil ini kota buat Tuhan. Sekalipun seperti Tola, warnai pulau ini dan bangsa ini dengan warna kerajaan. Dan biar semua orang mengerti ada kerajaan Tuhan yang turun di tengah-tengah kita. Amin. Siapa mau berkata amin dengan apa yang dia sampaikan hari ini? Arahkan hatimu ke Tuhan, tetap angkat tangan. Pakai waktu beberapa saat sembahyang, sembah Tuhan. Ya rahasyitikara lapataka, ya hasyukuru shikiri kataka, nihe shikara kara kataka yama, mitahara syukuruna sikara lama. Doa.
Ya hasikarana mata kayem.